Apa kabarnya ayah bunda semua di siang hari yang cukup cerah dan terik ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh, fresh, fresh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya senang sekali ya bisa bertemu dengan ayah bunda kembali gitu ya setelah waktu itu kita bertemu pada saat porsi. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agar lebih barokah, kita akan murojaah dulu dari Ustazah Dwi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul azim. Oke, jazakillahu khairan kasiron untuk Ustazah Dwi yang sudah kembali dari cutinya ya. Jadi insya Allah kelas 4B sekarang apa ya, di kelas ada Ustazah Dwi dan Ustadz Isa. Nah, jazakumullah khairan kasiron untuk ayah bunda yang sudah gabung di tengah kesibukannya di siang hari ini. Nah, agar mengefektifkan waktu, kita langsung saja sharing session yang jadi ada hal-hal yang akan disampaikan dulu dari Ustazah Uli selaku psikolog sekolah kita. Dipersilakan kepada Ustazah Uli. Oke, alhamdulillah hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya meskipun dalam kondisi yang tidak offline gitu ya. Harapan saya bisa bertemu secara langsung. Sebenarnya mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu secara langsung gitu ya. Ini kelas 4 sekarang mungkin saat ini sharing session yang cukup bahagia kalau buat saya. Karena kalau sharing session kemarin kelas 3, kelas 2, kelas 1 dalam keadaan pandemi gitu kan ya, anak-anaknya belajar di rumah, jadi orang tua banyak sekali mengeluhkan. Mungkin sekarang ketika saya sharing session dengan orang tua kelas 4, ini mungkin orang tua banyak merasa, halah lega gitu, akhirnya anak ke sekolah juga gitu kan ya. Akhirnya anak bisa bebas juga bertemu dengan teman-temannya, bisa bebas juga bisa beraktivitas dengan enak di luar sana, apalagi untuk anak-anak yang aktif, untuk anak-anak yang memang senangnya mengeksplor lingkungan, buat anak-anak yang senangnya sosial gitu kan ya. Jadi mungkin ini ajang buat anak-anak untuk lebih bahagia gitu. Jadi mungkin bukan anaknya yang bahagia, orang tuanya pun bahagia. Oke, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan kelas 4, kalau buat saya 4, kelas 6, kelas 5, kelas 2 sama-sama aja masalahnya itu aja gitu ya. Tapi saya minta testimoni dari orang tua nih, gimana rasanya ketika anak sudah PTM? Ada bedanya nggak antara anak belajar di rumah dengan anak belajar di sekolah? Gitu, enggak?
ada beberapa orang tua mungkin yang mau menyampaikan testimoninya. Bangga ada yang menyampaikan Bapak Ibu? Saya pengen tahu nih gimana perubahannya antara belajar online dengan belajar offline. Ada di sini orang tua yang anaknya itu malas ke sekolah jadinya, bukan bangga ke sekolah atau senang ke sekolah. Ada yang seperti itu? Waalaikumsalam. Itu kayaknya ada Ustazah Uli. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Kenzo dari kelas 4B. Mungkin agak sedikit berbeda kalau dari kacamata saya ketika pelajaran dilakukan secara online dengan dilakukan secara tatap muka. Yang pertama pasti akan ada sedikit perubahan dari sisi perilaku secara psikologisnya. Karena bagaimanapun pembelajaran secara online dengan tatap muka itu berbeda ya. Dan lebih cenderungnya itu kalau menurut saya memang ada banyak perubahan perilaku dari anak-anak ya. Terutama ketika online itu mereka, kalau saya perhatikan dari sisi tata tertibnya kurang gitu ya. Kemudian sosialisasinya kurang ya tentunya gitu. Nah, dengan adanya tatap muka itu mungkin agak sedikit effort ya bagi ustadz dan ustazah dalam mengatur mereka. Satu, kebetulan saya sering memperhatikan gitu ya, kalau anak-anak lagi online heboh gitu ya. Saya tuh salut sebenarnya sama ustadz dan ustazah itu dalam mengatur anak-anak ini gitu ya, karena tidak mudah gitu ya, tidak mudah karena mereka ini bersuara, ini berpendapat, itu berpendapat, nggak tahu mana yang mau didengarkan gitu. Tapi dengan tatap muka itu akan lebih mudah dalam mengendalikan mereka sikap dan perilakunya. Ustaz bisa langsung menyampaikan, ustazah bisa langsung menyampaikan gitu ya. Mungkin di awal mungkin effort ya dari sisi kembali menertibkan mereka, karena biasa dengan online kan tidak bisa langsung ya gitu, jaraknya jauh gitu ya. Jadi akan sedikit sulit dalam menertibkan mereka. Cuma memang dari perubahan psikologi ini memang perlu dilakukan berbagai treatment dari ustadz dan ustazah supaya mereka itu bisa lebih tertib kembali gitu ya, bisa lebih bersosialisasi kembali gitu ya. Kemudian tentunya dengan tetap menjaga prokes ya, meskipun sudah vaksin karena tidak menjamin juga gitu ya, tapi tetap ini adalah suatu effort gitu ya. Dan saya harapkan sih ke depannya sudah mulai 100% ya, karena dari informasi yang kita terima juga sebenarnya kalaupun ada varian baru dari Omikron ini menurut pengamatan tidak terlalu berbahaya katanya, dan lebih nantinya kepada flu biasa ya. Jadi saya berharap ke depannya untuk lebih tatap muka ini 100% lah gitu ya. Bukan karena kita berat sebagai orang tua, enggak juga gitu ya, tapi memang ini lebih kepada psikologi anak sebenarnya. Jadi secara psikologi, tata tertib mereka gitu ya, lebih kepada bagaimana mereka bersosialisasi. Nah, dengan offline ini menurut saya banyak yang terkendala ya, belum lagi mereka pengaturan waktunya kita juga berat ya sebagai orang tua. Nah, kadang-kadang mereka mainnya lebih banyak ya daripada belajarnya. Nah, ini sedikit yang kita hadapin gitu ya. Terus kemudian pemahaman mereka terhadap pelajaran itu nggak maksimal menurut saya gitu ya. Jadi banyak yang mereka nggak pahami. Jadi menurut saya offline memang tidak efektif sebenarnya untuk anak-anak yang masih di level SD. Jangankan di level SD ya, saya juga mengajar di perkuliahan itu juga nggak efektif gitu ya. Dengan online mahasiswa sendiri aja juga sulit diatur, apalagi anak-anak SD gitu ya. Jadi ini kendala sekali. Kami juga berharap nanti perkuliahan di semester depan juga sudah mulai hybrid gitu ya. Tapi kembali lagi ini peraturan dari pemerintah. Kita hanya mengikuti saja gitu ya, tapi dari evaluasi yang saya lakukan bersama teman-teman juga tidak efektif gitu ya. Jadi menurut saya akan, kalau terlalu lama dengan offline ini akan terjadi kemunduran pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Jadi saya berharap ke depan ini sudah mulai benar-benar 100% lah gitu ya, untuk supaya mereka bisa belajar dengan efektif gitu ya. Dan juga untuk hafalan saya jujur sekali sulit sekali gitu ya. Saya mungkin tidak sehebat ustadz dan ustazah ya dalam mengendalikan mereka untuk mengajarkan mereka untuk menghafal gitu ya. Kadang-kadang itu sulit sekali untuk dilakukan ya. Saya sampai gimana ya caranya supaya dia mau menghafal gitu ya. Ini berat sekali gitu ya, sehingga
tidak mudah mendorong anak-anak ini. Kalau orang lain bilang anak-anak itu dengan orang lain lebih patuh daripada dengan orang tuanya sendiri ya. Jadi psikologinya kayaknya seperti itu ya. Sehingga inilah mungkin tidak hanya saya tapi juga orang tua yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Demikian Ustadz Ais yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kenca. Alhamdulillah ya. Ya memang betul secara umum mungkin orang tua seperti itu. Jadi tapi mudah-mudahan harapan kita semuanya offline tetap berlangsung. Tapi betul banyak apa namanya banyak regresif. Jadi perkembangannya banyak banget menurun. Anak-anak yang awalnya fokus menjadi tidak fokus. Anak-anak yang awalnya apa namanya dia itu bisa bertahan dalam waktu yang lama kita belajar ini nggak bisa bertahan waktu yang lama. Anak-anak yang awalnya kemampuan sosialnya apa interaksi dengan lingkungannya bagus jadi nggak bagus. Tidak bagus untuk anak-anak yang pendiam, anak yang pasif. Jadi awalnya ketika masuk sekolah anaknya udah oke, tapi ketika gitu pandemi berapa tahun pandemi dia nggak pernah ketemu sama siapapun online aja dan terbatas komunikasinya masuk ke sekolah culang-cileng lagi. Nah ini memang apa namanya butuh adaptasi banyak hal. Ini adaptasi untuk anak. Gitu hanya jadi apa namanya banyak perubahan yang akan positif insya Allah ketika anak offline lagi. Tapi memang banyak adaptasinya ini untuk anak. Jadi apa namanya dari mulai disiplin waktunya yang kebayang ketika di rumah makan online aja kan ketika belajar nggak harus pakai seragam kan atasnya seragam bawahnya makan bodo amat gitu kan ya pakai celana biasa gitu jadi betul-betul nggak ada aturan banget dan ini nggak mudah untuk anak kembali ke semula apalagi bukan dalam waktu yang sebulan 2 bulan anak di rumahnya tapi dalam waktu lebih dari setahun jadi artinya anak sudah melekat pembiasaan di rumah. Nah, ini butuh kerjasama yang luar biasa nih dari orang tua, dari sekolah gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa membuat anak-anak kembali ke situasi yang normal seperti dulu gitu ya. Apa namanya mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan perkembangan anak. Bapak Ibu, sebentar sebelum saya ada lagi yang mau menyampaikan sebelum saya menyampaikan lagi. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan selain dari bundanya Kenzo. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Mungkin saya lanjut aja ya. Oke, Bapak Ibu sebenarnya kalau misalkan kita lihat di kelas 4, tantangan di kelas 4 tuh harusnya itu lebih tinggi dibandingkan kelas 3, kelas 2, kelas 1. Jadi harusnya saya menyampaikan tuh lebih ke arah tuntutan anak di kelas 4. Yang pertama, tuntutan di kelas 4 itu salah satunya adalah pemahaman cerita. Jadi soal cerita. Jadi ini harusnya anak sudah meningkat. Jadi kalau membaca itu anak bisa membaca aja. Kalau di kelas 4 bukan hanya membaca, tapi memahami bacaan. Ini tapi kan sekarang mungkin banyak anak-anak yang memang apa namanya harus kembali di awal dulu karena ada beberapa anak juga yang apa namanya kita harus ulangi lagi. Mungkin bukan ulangi untuk kemampuan membacanya, mungkin dasarnya aja itu udah kita ulangi lagi. Karena kan kebayang ya, meskipun kita terus-menerus melakukan pembelajaran secara kontinu, tapi kan tadi apa ibunya Kenzo itu menyampaikan pemahamannya berbeda. Betul. Jadi kan kebayang kita seperti kembali ke nol. Jadi sekarang kelas 4 ketika kita masuk PTM, mungkin kelas 4 itu bukan seperti kelas 4 di semester 2 kita akan memberikan treatmentnya, tapi mungkin seperti kelas 3 akhir. Ya, bukan kelas 4 awal tapi kelas 3 akhir. Jadi artinya kelas 3 akhir teh kita harus membimbing banyak hal untuk anak-anaknya. Jadi tuntutan anak seperti di kelas 3 itu turun. Jadi mungkin Bapak Ibu nih ustazahnya kita akan coba untuk mendampingi anak bukan seperti anak di kelas 4. Karena kalau kelas 4 mungkin tuntutannya akan lebih tinggi. Jadi harusnya gitu kan standarnya ketika dikasih soal cerita anak sudah mampu memahami cerita itu sekarang udah mulai enggak. Ada kan matematika soal cerita. Kemudian misalkan bahasa Indonesia soalnya cerita. Gimana dia bisa duduk dengan tenang, fokus konsentrasi. Karena kan sekarang lagi masa-masanya anak kebayang seperti burung keluar dari sangkar, jadi terbang. Jadi ke sekolah itu please tunggu dulu gitu kan. Aku pengen happy dulu, aku pengen main dulu. Jadi mungkin sekarang memang harus ada waktu juga ketika anak masuk sekolah, ada waktu untuk membuat anak itu lebih pembelajarannya sharing dengan teman-temannya karena mungkin lebih banyak diskusi dengan teman-temannya karena itu yang kemarin jarang anak mendapatkan itu gitu ya. Jadi dasar-dasar yang harusnya tidak menjadi fokus di kelas 4
sekarang mungkin akan menjadi fokus di kelas 4 seperti kemandirian gitu ya. Kemandiriannya, kemudian apa namanya, ketahanan dalam belajarnya, sekarang kita akan mencoba karena tadi saya sampaikan anak yang awalnya fokus konsentrasinya bagus, pandemi berlangsung, udah selesai, anak fokusnya menjadi kurang, gitu kan ya. Karena kan gadget. Jadi sekarang kemudian kemampuan menulis sekarang agak kurang sekarang buat anak. Kenapa? Karena kebayang selama pandemi kan anak lebih banyak menggunakan gadget, menggunakan HP. Jadi mungkin nanti butuh effort yang besar ketika minta anak untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas dengan menggunakan jari-jari tangannya. Itu motorik halusnya lagi. Jadi sekarang kita harus kencengin lagi sekarang gitu ya. Jadi motorik halusnya, kemudian fokus konsentrasi, kemudian kemandirian, kemudian apa namanya, kemampuan sosialisasi itu yang saya bilang tadi mungkin untuk anak-anak yang pasif. Untuk anak-anak yang pasif nih apa namanya, yang awalnya dia aja pertama masuk sekolah membutuhkan effort yang besar untuk nyaman di lingkungan. Sedangkan pada sekolah mungkin dia kaget gitu. Nah ini mungkin butuh dari kita juga Bapak Ibu ketika anaknya sangat pendiam gitu kan ya, anaknya yang memang jarang komunikasi apa namanya, aktif verbalnya sangat kurang, lebih ke arah pasif. Saya minta Bapak Ibu sekarang harus menjadi pendengar banget, terutama ibu harus jadi pendengar. Kenapa? Karena nanti ketika dia masuk ke sekolah bakal banyak yang dia dapatkan nantinya. Jadi kalau kemandirian dalam bersikap yang mungkin harusnya sekarang udah oke, tapi sekarang harus lebih ditingkatin lagi. Karena kalau misalkan anaknya mendapatkan satu perlakuan tertentu dari teman-temannya, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang diinginkan ke lingkungan, nanti kebayang dia bakal apa namanya, Bapak Ibu di rumah mungkin harus menyapa juga gimana caranya supaya anak bisa lebih mandiri dan bersikap. Bagaimana caranya supaya anak yang apa namanya, problem solving yang dimiliki sama Ananda akan menjadi berkurang. Karena kapan anak memiliki masalah? Kalau anak diam di rumah. Masalahnya dengan orang tuanya gitu kan ya, dengan orang tuanya yang gontok-gontokan waktu. Ayo belajar dulu, pengen main dulu. Ayo kerjain tugas dulu, pengen main game dulu. Jadi kemarin kebanyakan permasalahannya itu lebih ke arah mungkin apa namanya, bagaimana caranya menyelaraskan antara kebutuhan anak dengan aturan dari apa orang tuanya karena tuntutan dari sekolah. Nah, kalau sekarang bertambah sekarang ada aturan dari orang tua, ada apa namanya, ada tuntutan kebutuhan dari sekolah gitu kan ya, tuntutan dari sekolah, ada juga permasalahan pribadinya dia yang ketika berhadapan dengan lingkungan mungkin ada sesuatu yang belum bisa diselesaikan. Ini apa namanya, yang pertama mungkin saya gambarkan dulu untuk anak-anak yang memang masalah kemandiriannya, karena kan selama beberapa tahun di rumah mungkin kemandiriannya itu agak kurang. Jadi banyak orang tua yang jujur ke saya mengatakan kalau di rumah itu banyak dibantu anaknya. Jadi karena memang orang tua merasa tuntutan dari sekolah lebih tinggi supaya anaknya cepat mengerjakan tugas, ujung-ujungnya kita bantu aja lah. Nah, gitu. Jadi kita bantu. Jadi kadang-kadang apa namanya, anaknya ngerjain, orang tuanya ngebantu untuk mengerjakan. Itu beberapa orang tua mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan di kelas ini nggak ada, di level 4 nggak ada yang seperti itu gitu ya. Tapi di level bawah kemarin ada yang seperti itu. Kenapa? Bukan orang tua tidak sayang sama anak, tapi orang tua merasa anak saya gimana, tugas numpuk, tapi anak susah untuk diatur, anak susah untuk diajak untuk belajar. Akhirnya mau nggak mau, karena kita takut anaknya nggak dapat nilai, ya mendingan kita bantu aja. Nah ini, jadi Bapak Ibu mulai sekarang kita coba untuk membuat kemandirian dalam belajar. Jadi apa namanya, ketika di rumah saya minta ke Bapak dan Ibu jangan mengutamakan tuntutan dulu, tapi lebih mengutamakan kebutuhan. Jadi kebutuhan baru tuntutan. Artinya ketika kita mengutamakan kebutuhan daripada tuntutan, kita mencoba untuk berdamai dengan anak. Jadi kita mencoba untuk melakukan komitmen ke anak. Jadi kalau ada tugas, bukan kayak gini, nak kerjain dulu tugasnya, baru nanti kamu main. Bukan dari kita, tapi kita bilang sama dia, kamu capek ya belajar ya nak ya. Mau istirahat dulu nggak? Ya aku mau main dulu. Boleh main dulu, sok-sok main dulu. Nanti belajarnya mau jam berapa? Jadi kita mencoba untuk diskusi dengan anak. Anak kelas 4 bukan anak kelas bawah. Jadi anak kelas 4 dia sudah punya persepsi sendiri, sudah punya pendapat sendiri, sudah punya penilaian sendiri, dan dia sudah punya apa namanya, keinginan sendiri. Jadi tugas kita bukan lebih ke arah kamu harus, kamu jangan, kamu nggak boleh, tapi lebih ke arah berkomitmen. Jadi ajak anak untuk komitmen. Nah ini, jadi komitmen yang paling utama. Kalau misalnya dia mau belajarnya mau jam berapa? Kalau kamu lupa, apa yang bisa Bunda lakukan untuk kamu nak? Jadi lebih seperti itu. Tapi Bu, kita udah melakukan seperti itu, tapi jadi anaknya bablas terus-terusan. Bukan sekali dua kali untuk mensounding anak, butuh berkali-kali. Tapi kalau bahasa saya, penting menanamkan kemandirian dalam bersikap, penting menanamkan kebutuhan untuk belajar. Kalau kita merasa anak harus, kapan anak belajar aku harusnya, kalau gitu kapan anak belajar aku butuhnya? Karena nanti di sekolah anak akan merasa aku harus. Jadi di sekolah mau nggak mau ketika temannya belajar, masa dia nggak belajar? Jadi kan dia belajar juga. Kalau di rumah dia disuruh belajar sama orang tua, pasti dia nggak mau. Kenapa?
Karena aku kan belajar sendirian, nggak ada apa namanya, nggak ada saingan, nggak ada contoh dari lingkungan, dia aja bisa belajar masa aku enggak. Jadi nggak ada yang membuat dia semangat. Tapi kalau di sekolah ada yang membuat dia semangat. Jadi harapan saya ketika di rumah jangan dulu lebih ke arah tuntutan, tapi lebih ke arah kebutuhan. Karena kita akan mencoba di sekolah ada tuntutan. Karena mau nggak mau anak yang pengennya bergerak terus ketika temannya belajar, masa dia nggak belajar? Dan gurunya kan, ayo nak duduk dulu. Ayo nak, betul tadi yang Ibu Kezo sampaikan. Jadi kenapa anak yang di rumah itu bisa diatur, tapi ketika anak diatur sama lingkungan, sama guru terutama lebih mudah diatur. Nah ini, jadi cara kita berbeda mengatur anaknya. Jadi cara kita jangan seperti cara guru. Kalau cara guru, anaknya keluar dari bangku, duduk dulu nak, kerjain dulu tugasnya. Cara guru tegas. Jadi kan dia ngerasa guru akan memberikan hal yang sama ke semua anak. Dan dia ngelihat, iya ya, aku suruh duduk, yang lainnya pada duduk. Tapi kalau di rumah ibu seperti itu, apa seperti itu, nggak akan ngaruh ke anak. Karena kenapa? Karena nggak ada contoh dari lingkungannya. Karena dia cuma sendiri di rumah. Jadi yang pertama saya sampaikan, coba sekarang penuhi kebutuhan dulu, baru tuntutan ke anak. Tapi bukan berarti membebaskan anak. Berikan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, ketika kita membebaskan anak untuk bermain, bukan berarti dia bebas untuk bermain. Berikan komitmen sama dia. Kamu boleh main, nak, nanti belajarnya mau jam berapa. Itu dia bebas main dulu, memenuhi kebutuhan dulu, tapi dia juga punya komitmen. Dia juga punya tanggung jawab. Belajarnya mau jam berapa, kemudian mau berapa lama. Nah, itu dari saya yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk Bapak dan Ibu mungkin ketika standar kita diturunkan ke anak, kita akan merasa kecewa dengan anak. Artinya, kalau misalkan anak merasa belajar 1 jam itu udah cukup, atau jangan 1 jamnya terlalu lama buat anak mungkin. Kalau anak merasa 30 menit udah cukup, dan kita merasa, masa 30 menit udah cukup? Belum cukup, tugas belum selesai semuanya, gitu kan ya. Jadi harapan kita 1 jam, biarin aja dulu, biarin aja anak 30 menit. Nanti ketika anak belum selesai mengerjakan, bukan kita bilang ini, makanya, kan udah ada bilang, belajar itu nggak cukup 30 menit mah, tambahin lagi. Bukan dah kamu mau mainnya lebih lama dibanding belajar. Jangan. Nanti ketika dia merasa kurang waktunya, kita bilang, kurang nak, jadi gimana? Mau ditambahin waktu belajarnya? Nah, jadi yang kedua saya minta ke ibu adalah turun. Jadi yang biasanya kita lebih ke arah memberikan arahan karena kita gatal, karena kita lebih tahu yang terbaik untuk anak. Sekarang kita mencoba untuk lebih persuasif. Kita mencoba untuk lebih ke arah memahami anak. Jadi ketika dia tugas tidak terselesaikan, kita jangan panik duluan. Tapi biarkan dia nggak selesai. Ketika misalkan dia disoding sama gurunya belum selesai, kita sampaikan ke dia, nak, kamu belum selesai, yang udah selesai gimana? Jadi harus kayak gimana? Gimana cara Bunda bantu kamu, nak? Jadi bukan, yuk kita belajar dulu. Jangan. Ini kita coba untuk kelas 4 nih, kita coba untuk membuat anak memiliki kesadaran. Kesadaran aku harus. Kesadaran nggak akan muncul ketika kita yang mengharuskan. Tapi kesadaran akan muncul ketika kita menstimulasi dia. Menstimulasi bukan memberitahu. Menstimulasi lebih ke arah memberikan rangsangan, lebih ke arah memberikan pancingan. Nah, gitu. Tapi ketika anak sudah melakukan kesalahan, anak sudah merasa dia kurang tepat, dia salah, titip, kita jangan naik. Turun kitanya. Jadi kita seolah-olah bahwa media, kamu nanya kecil, nah terus gimana? Bunda harus gimana, nak? Apa yang Bunda bisa bantu sama kamu, nak? Jadi bukan, makanya, kan Bunda udah bilang, sok sekarang belajarnya bener gak, nak? Nah, jangan kayak gitu. Apa yang kurangnya, nak? Ya, ajak anak untuk evaluasi. Kelas 4, Ibu dan Bapak sudah mulai mengajak anak untuk mengevaluasi. Mengevaluasi apa kesalahannya, mengevaluasi apa kekurangannya. Jadi mengevaluasi bukan kita memberitahu. Mengevaluasi lebih ke arah biarkan dia yang mencari tahu apa yang kurangnya. Ketika kita membuat dia mencari tahu apa yang kurangnya, berarti kita hanya menggali aja. Itu yang kedua dari saya ya. Kemudian itu untuk kegiatan seperti tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk fokus konsentrasi. Lagi-lagi fokus konsentrasi ini mau kelas 1 sampai kelas 6, ketika anak bermasalah dalam fokus konsentrasi, terutama masalah keseimbangan, mau nggak mau orang tua tetap figur ayah nih, ayah harus banyak melakukan aktivitas fisik yang beritme. Boleh ayah, boleh kakak, boleh om, gitu kan ya. Yang penting figur laki-laki. Jadi ini lebih idealnya figur laki-laki melakukan aktivitas yang beritme. Jadi untuk ketahanan dalam belajarnya. Jadi udah makan kemarin ketika di rumah dia itu bebas banget, gitu kan ya, bebas banget. Jadi semau dia, sekarang sudah ada aturan yang di sekolah. Berarti kan kebayang
aturan main di sekolah, bisa jadi dia mengikuti aturan main di sekolah, bisa jadi dia semau dia karena merasa bebas, bebas ketika di sekolah. Nah ini apa namanya untuk anak-anak yang energinya sangat banyak, ini wajib bukan harus wajib untuk para laki-laki, bapak, ayah, itu kan ya, atau kakak dengan bantuan kakak melakukan aktivitas beritme. Beritme itu tidak cepat dan tidak lambat. Jadi terutama untuk anak-anak yang rasa ingin tahunya tinggi, yang rasa ingin mencobanya tinggi, tidak boleh melemahkan energi. Tidak boleh melemahkan energi karena ketika anak yang rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin mencobanya tinggi, kita melemahkan energi, kebayang otaknya aku pengen ngerjain ini tapi badannya lemes, badan yang tidak mendukung. Ada misalkan makanan di meja, padahal tinggal beberapa langkah, aku pengen makanan tapi enggak, malas jalan, mendingan nggak usah makan daripada aku harus jalan. Itu kan apa? Karena badannya yang tidak mumpuni. Itu jadi tidak mumpuni untuk melakukan itu. Itu berlaku untuk anak yang energinya lemah atau anak yang energinya banyak tapi tidak beritme gitu. Nah, kemudian yang beritme itu tidak boleh juga melakukan aktivitas fisik yang lebih cepat. Jadi cepat itu yang lebih misalkan lompat kayak di trampolin itu kan ya, jadi gerakan cepat banget itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi ada yang menyampaikan, tapi kan Bu kalau misalnya dia itu gerak dulu, lari dulu, baru dia bisa fokus belajarnya gitu kan ya. Jadi energinya banyak keluar gitu. Kalau bahasa itu nggak efektif. Kenapa? Karena saat itu dia bisa diam karena udah capek. Tapi besoknya kayak gitu lagi. Kenapa? Karena memang tidak menetap. Yang kita keluarkan sementara. Tapi kalau aktivitas yang beritme itu akan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada jalan, ada jogging, ada lari, berarti yang paling bagus adalah jogging. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, ketika di rumah kebayang ya, ketika di rumah belajar terus mau dia duduk di kursi sofa sambil sambil tiduran atau di kasur. Sekarang kan ketika di sekolah dia duduk harus di kursi. Jadi kebayang butuh effort yang besar buat anak harus duduk diam. Nah, ini kalau nggak dibantu sama orang tuanya ini bakal susah banget. Jadi ayo ketahanan dalam belajarnya. Jadi bulu tangkis misalnya, kemudian aktivitas-aktivitas yang memang lebih ke arah ada aturan mainnya. Jadi kalau Ibu dan Bapak tahu senam SKJ, nah zaman dulu tuh ada senam SKJ. Jadi sekarang mah nggak ada SKJ. Sekarang lebih ke arah energik. Padahal olahraga yang bagus tuh kayak zaman dulu. Ada SKJ, senam SKJ yang sederhana, yang simple, yang nggak penting sepertinya, tapi itu bagus untuk ketahanan dalam belajar. Nah, itu boleh nanti Bapak Ibu coba senam SKJ tapi dengan catatan gerakannya harus ada ritmenya. Jadi bukan lambat tapi ada ritme itu ada hentakan-hentakannya. Jadi untuk anak yang memang aktif fisik karena itu berhubungan dengan fokus. Makanya kan kenapa mungkin anak yang dia punya hafalan yang bagus, daya ingatnya bagus. Tapi kenapa dia susah banget untuk menghafal? Mungkin bukan karena daya ingat yang kurang bagus, tapi karena dia menclok. Belum selesai ini pergi ke sini. Jadi kesabaran dalam berprosesnya kurang. Jadi mudah menyepelekan sesuatu, ini paling banyak menyepelekan sesuatu. Jadi nanti dulu. Jadi kita kesal karena anaknya bisa diatur. Kita kesal karena anaknya tergesa-gesa ketika mengerjakan tugas. Kita kesal karena anaknya nggak sabar ketika mengerjakan tugas. Padahal bukan anaknya yang kurang tepat, tapi mungkin stimulasi kitanya yang belum terarah sama dia. Gitu. Jadi bukan kita bilang sama dia sabar dulu, tenang dulu, ayo ngerjainnya tenang, gerak. Jangan cepet-cepet. Kita selalu bilang jangan cepet-cepet ke anak kita ngerjain tugas. Padahal sebenarnya dia juga nggak mau cepet-cepet, energinya aja yang cepet. Nah, jadi akhirnya kan ibu dan bapak atau orang tua dengan anak menjadi bentrok terus-terusan karena ibu dan bapak pengennya dia mengerjakannya lebih tekun, lebih teliti, dan anaknya nggak bisa. Karena apa? Karena badannya. Nah ini ayo lebih banyak stimulasi lagi. Kenapa? Karena ya itu bertahun-tahun dia di rumah, ya semau dia. Sekarang dia diharuskan untuk fokus, konsentrasi ketika di kelas, itu nggak mudah buat dia. Jadi semoga Bapak Ibu bisa mengajarkan untuk seperti itu. Nah, untuk ketekunan mungkin saya juga sering mengatakan mungkin ada beberapa orang tua di sini yang sudah konsul dengan saya untuk anak-anak yang memang ketekunannya sangat kurang. Nah, figur ibu adalah lebih mengarah ke aktivitas yang monoton, yang nggak banyak mikir, yang nggak banyak mengeluarkan energi. Itu harus 2 kali lipat dikencengin. Jadi sekarang mah mungkin bukan ke belajar ya yang kita fokusnya, bukan ke akademiknya yang kita fokuskan sekarang untuk orang tua, tapi lebih ke arah ke kemampuan belajar, kemudian dasar-dasarnya seperti apa. Nah, itu kesiapan dalam belajar itu yang paling utama, bukan akademiknya. Karena untuk akademik mah mudah-mudahan ketika di sekolah itu bisa lebih optimal dibanding ketika di rumah. Artinya anak nggak ngerti bisa langsung nanya. Kalau di Zoom, anak nggak ngerti bingung nanyanya.
Belum lagi ngacung berkali-kali, tapi usahanya kan nggak lihat karena kan banyak anaknya. Tapi ketika di sekolah, mudah-mudahan itu bisa bisa mengurangi hambatan dalam hal seperti itu. Berarti artinya ketika di rumah bukan untuk akademik dulu yang paling utama, tapi lebih ke arah bantu anak untuk support supaya akademiknya menjadi lebih oke. Gitu. Jadi itu yang ketiga nih saya. Kemudian yang keempat, apa namanya, kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal tadi saya sudah ungkit di awal untuk anak-anak yang pasif. Untuk anak-anak yang pasif, apa namanya, mungkin ini butuh butuh casan dari orang tuanya karena ada beberapa anak yang lain pada pengen sekolah, tapi ada juga yang nggak mau sekolah. Nah, ini makanya saya tadi tanya, ada nggak di sini testimoni orang tua yang anaknya nggak mau sekolah? Karena yang bantu ada orang tuanya, Bu, anak saya nggak mau sekolah, nggak mau sekolah, jadi pengen tuh di rumah, udah nyaman tidak di rumah. Kenapa? Karena di sekolah banyak aturan, di rumah nggak ada aturan, di rumah itu lebih bebas. Nah, ini makanya tadi saya tanya, ada nggak di level 4 nih yang anaknya nggak mau sekolah? Karena di level 3 kemarin ini beberapa anak nggak mau sekolah. Jadi kenapa sih harus sekolah? Malas bangun subuh-subuh, bayangin, malas bangun subuh-subuh, dia apa namanya, mungkin banyak aturan main di sekolah gitu kan ya, aturan main teh belajar harus seperti apa, harus menjadi tugas seperti apa. Kalau di rumah kan orang tua bisa disetir kadang-kadang sama anaknya gitu kan ya. Jadi apalagi itu untuk orang tua bekerja, anaknya di mana, orang tua di mana, tenang aja lah gitu. Tapi ketika sekolah mungkin bukan seperti itu. Nah, ini ada beberapa anak yang memang nggak mau. Nah, untuk anak-anak yang sekarang minat sekolahnya nggak mau, ini yang memang harus apa namanya, di-on-kan banget. Jadi, kita harus memberikan toleransi. Jadi artinya ibu dan bapak tidak sesuai dengan standar kita. Jadi misalkan bangun itu harus jam 5, wajib jam 5, nggak boleh misalkan lebih dari jam 5. Karena harus A, harus B, harus C. Mungkin kita sekarang ada toleransinya. Jadi kalau misalnya bangun jam 5 karena biasanya udah bangun teh kan ngapain dulu, ini kan nggak bisa, habis bangun siap-siap, harus makan, harus apa gitu. Nah, sekarang kita toleransi turunin. Yang penting sekarang mah intinya apa kalau pagi-pagi? Intinya dia sholat, intinya dia mandi, intinya dia makan, sudah gitu. Jadi artinya kalau misalkan Bu makannya lama pisan sekarang teh, jadi akhirnya ke sekolahnya telat, ini kita marah-marah, gini aja. Jadi nggak usah kita mikirin makan yang harus banyak supaya dia tepat waktu, nggak usah. Makan sedikit nggak jadi masalah, kita bilang sama dia, biarkan dia masuk kebutuhan. Jadi butuh makan yang banyak dan cepat ketika di rumah, karena ketika di sekolah dia kelaparan. Nah, itu jadi bukan kita yang bilang makannya yang banyak, ayo cepet, makan cepet, ayo makannya cepet, makan yang banyak supaya apa? Supaya nanti kamu ketika di sekolah energinya banyak, supaya kamu ketika di sekolah kamu nggak lemes, nggak seperti itu. Min aja. Jadi turunkan standar kita. Jadi bangun harus jam berapa? Jadi meskipun kita punya tujuan, kita punya standar, tapi kan kita mau mencoba untuk adaptasi. Jadi yang penting itu yang saya sampaikan. Yang penting kalau pagi-pagi, yang penting dia sholat, dia mandi, dia makan, dia sudah siapin semuanya, sudah nggak usah kita heboh-heboh. Nah, jadi jangan sampai drama di awal dulu. Nah, gitu. Jadi turunkan standar gitu kan ya. Karena apa namanya, mungkin ketika di rumah dia bisa lebih bebas untuk mengerjakan tugas, ketika di sekolah enggak. Jadi minimal anak mau dulu ke sekolah, udah ke sekolah mah dia tuh langsung cair, gitu ya. Jadi untuk beberapa anak yang memang udah motivasi ke sekolahnya udah mulai turun karena keenakan di rumah, gitu. Nah, untuk apa namanya, untuk anak-anak yang memang aktif verbal, nah ini aktif verbal, jadi kan kebayang ketika di rumah dia biasanya ngoceh terus-terusan, ketika di sekolah mungkin kenapa jadi pendiam sekarang gitu kan ya, jadi lebih agak pasif karena ada kasus kemarin apa namanya, ada anak yang ketika di rumah itu dia panjang lebar bisa bercerita, malahan kebalikan ketika ke sekolah dia diam, mungkin dia membaca situasi, jadi dia kembali ke nol lagi, adaptasi. Ini temennya kayak gimana, ini kayak gimana. Nah, ketika ada anak yang antisipasi sosialnya ini apa namanya, harus dicas, berarti ibu dan bapak harus sering diskusi tentang reaksi orang. Jadi gali, terutama ibu ketika dia pulang sekolah gali. Tapi titip ya untuk anak yang pasif mah, semakin kita kepo, semakin dia nggak mau cerita. Semakin kita pengen tahu, semakin dianya mundur dari kita karena takut. Jadi untuk anak-anak yang seperti ini, ibu coba galinya dengan bahasa tubuh dulu. Artinya gali dengan sentuhan, dengan tatapan mata, dengan senyuman, dengan kenyamanan dulu, baru nanti dia bisa cerita. Karena ternyata ada juga anak yang ketika masuk sekolah zaman seperti ini, setelah belajar di rumah, ada anak yang takut untuk di lingkungan. Jadi dia takut salah dalam memberikan reaksi. Nah, ini untuk anak-anak, terutama untuk anak yang observer. Untuk anak yang observer, pemerhati banget, untuk anak-anak yang sangat sensitif,
Ini penting banget nih. Jadi dia masuk, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, dia mundur, mundur, mundur. Tapi bukan berarti dia nggak bisa berinteraksi, bukan dia nggak bisa bersosialisasi, tapi dia memberikan penilaian dulu terhadap lingkungan. Nah ini berarti tugas kita nih. Kita nggak tahu apa yang dirasakan sama anak, kita nggak tahu apa yang dipikirkan sama anak, tapi kita akan tahu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan sama anak kalau kita mendekati anak, kalau kita membuat anak nyaman mengeluarkan sampah-sampahnya dari sekolah. Jadi titip untuk lebih ke arah banyak sentuhan, banyak banyak kontak mata yang buat dia nyaman. Beda dengan anak yang pasif, kayak aktif. Anak yang aktif mungkin ketika datang ke rumah, "Ma tahu masih gini-gini," dia cerita. Nah, kita lebih enak. Gitu. Jadi lebih enak untuk menanggapi. Tapi kalau untuk anak yang pasif, nah ini yang lebih 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 susah ya. Nah, kemudian yang kelima mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran. Untuk beberapa anak mungkin konsep-konsepnya cukup bagus gitu ya, konsep membaca, konsep berhitung, konsep menulis gitu kan ya, mungkin sudah memadai gitu kan ya. Apalagi kan kelas 4 tuh harusnya bukan sudah memadai, harusnya dia sudah bagus. Tapi ternyata memang ada beberapa anak yang membutuhkan stimulasi dari orang tuanya. Jadi terutama kalau buat saya ibu dan bapak ketika memberikan apa memberikan memberikan cara untuk belajar, titip jangan seperti guru di sekolah. Jadi artinya guru di sekolah biasanya kan masuk ke dalam kelas, duduk diam, perhatikan gurunya, "Ayo kita belajar." Enggak. Jadi yang saya harapkan Bapak Ibu memberikan pembelajarannya lebih ke arah analisis. Jadi nalar, karena ini yang bakal kesulitan buat anak-anak. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal ada soal cerita, ada soal yang lebih ke arah memahami memahami misalkan ada seorang anak memiliki 3 buah pensil. Nah, jadi soal-soal matematika yang ada ceritanya itu agak kesulitan buat anak. Nah, saya minta lebih ke arah ke situ karena hitungan mah untuk semua anak hampir semua bisa. Tapi kalau logika hitungan itu agak sulit untuk anak-anak. Itu kalau untuk membaca mungkin dasarnya untuk orang tua yang paling utama adalah minta anak untuk mencari inti dari permasalahan. Jadi kita membacakan suatu cerita, biarkan dia mencari inti permasalahan, gitu kan ya. Jadi tapi ada teksnya, karena anak sekarang tuh sangat sulit untuk membaca yang ada teksnya, malas untuk bacanya. Terutama untuk anak-anak yang memang nggak bisa diam, jadi malas untuk baca. Jangankan satu paragraf, 3 kalimat aja udah malas duluan. Oh ya gitu pokoknya mah, itu kan lebih karena ketelitian gitu kan ya. Jadi malas untuk baca. Nah, itu yang harus distimulasi untuk pembelajaran ketika di rumah. Jadi gimana caranya anak harus bisa misalkan kita ada cerita yang menarik, tapi jangan tentang belajar. Itu tentang menarik, biarkan dia membaca, ini maksudnya apa sih, Nak? Bukan kayak gini. Ini apa coba maksudnya? Tahu nggak? Nah, jadi titip cara kita bukan seperti mendikte anak, bukan seperti seperti yang tahu nggak gitu kan, kenapa menantang anak, tapi kita seperti orang yang nggak mampu untuk anak, biar anaknya mau mengeluarkan gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita sharing aja dulu ya, barangkali dari bapak dan ibu ada yang mau diskusi, ada yang mau sharing tentang perkembangan anaknya, mangga. Oke, silakan Ayah Bunda, barangkali ada yang ingin sharing, silakan boleh raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Nih mumpung ada Ustazah Uli nih, pakarnya. Ayo Ayah Bunda jangan segan-segan. Ya, mangga. Ibunya Kenzo ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Ais tadi ya. Memang pada kenyataannya di pandemi ini tidak mudah gitu ya untuk bagi orang tua gitu ya, terutama orang tua yang bekerja, kayak saya juga mengalami seperti orang tua yang lain. Tidak mudah bagi kita untuk mengatur, mengendalikan, sama mengajarkan anak-anak gitu ya di kondisi seperti ini. Apalagi sekarang dengan teknologi ya, itu malah membuat anak-anak kalau menurut saya lebih cenderung mengikuti ya perkembangan teknologi dan dampak
tidak hanya memiliki dampak positif, tapi juga dampak negatifnya cukup banyak gitu ya. Ini dari sisi saya. Seperti kadang-kadang kita nggak terkontrol, mereka habis belajar nonton YouTube gitu ya, kemudian bahasa-bahasa YouTube itulah yang melekat ke dia. Saya juga mengalami sendiri, anak saya mengucapkan apa, saya ingat ya, ini dari mana dia dapat gitu ya. Nah, saya ingat nih ada kayaknya dari YouTube gitu ya, pikiran saya dari YouTube. Kemudian anak-anak sekarang kalau menurut saya memang jauh berbeda sekali ya dari anak-anak mungkin zaman saya atau zaman ibu mungkin ya gitu ya. Kadang kita menyampaikan sesuatu itu bantahannya banyak. Gitu. Mungkin ini perlu strategi kayaknya. Saya perlu mungkin minta saran atau masukan ini dari Bu Ei selaku psikologi anak yang lebih mumpuni gitu ilmunya dalam bagaimana menangani anak-anak seperti ini gitu ya. Kadang-kadang kita berdebat hal-hal yang kecil gitu ya, kita sampaikan misalnya, kemudian anak menjawab gitu ya, dan jawabannya itu Panjang lebar ya. menyangkal terus gitu loh. Jadi kadang-kadang ini bikin kita kewalahan juga gitu ya. Saya sama ayahnya suka diskusi gimana ya caranya gitu ya. Karena menghadapi anak kecil sama orang besar gitu kan berbeda ya. Kalau yang udah dewasa itu lebih mudah gitu memberikan nasihat. Tapi kalau anak kecil kan agak sedikit susah ya gitu. Jadi saya kadang-kadang habis diskusi gitu ya gimana ya caranya gitu. Sering kali gitu, kadang-kadang kita juga kadang-kadang bisa terbawa emosi gitu ya terhadap anak karena ngejawab terus gitu ya. Jadi akhirnya kita bilang dengerin dulu, jangan ngejawab terus gitu loh. Jadi ini tantangan berat, mungkin tidak hanya saya gitu ya, mungkin orang tua yang lain juga mengalami hal yang sama gitu. Nah ini perlu strategi gimana caranya gitu ya supaya dia nggak ngebantah gitu. Sama seperti tadi yang Ustazah sampaikan gitu ya, ketika disuruh ngerjain tugas, entar dulunya lama gitu ya. Kita kadang-kadang nggak sabaran gitu ya. Terus habis itu ngantuk gitu ya, nggak jadi dikerjain tugasnya. Nah, jadi kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang saya memang agak ekstrim juga ya, kadang-kadang saya bilang, nggak boleh tidur. Saya bilang, sebelum dikerjakan tugasnya nggak boleh tidur. Karena saya, mama udah ingetin dari tadi untuk ngerjain tugas, saya bilang gitu. Jadi kalau belum selesai nggak boleh tidur. Saya sampai kayak gitu kadang-kadang gitu ya. Walaupun dia kadang-kadang kasihan udah ngantuk-ngantuk, tapi kan harus di pikiran saya gitu, harus dikasih pembelajaran supaya dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya dulu gitu. Nah ini yang sering dialami gitu ya. Benar tidak bisa, misalnya kayak kemarin libur panjang gitu ya. Saya bilang Kak itu hafalannya jauh ketinggalan loh, Bu ya diselingi mainnya sama nontonnya sama hafalan. Ya ntar aja kan aku libur gitu loh. Nah ini kayaknya perlu strategi dan pendekatan gitu ya. Bagaimana menjinakkan, istilahnya menjinakkan anak gitu ya, supaya mereka nurut gitu ya Ustazah, supaya mereka mau. Bahkan saya kadang-kadang terpikir gitu ya, apa saya masukin aja ke, apa saya cari orang gitu ya yang ngajarin dia untuk hafalan ayat gitu ya, saking sayanya nggak kepegang gitu ya, terus juga anaknya juga sulit gitu ya diatur waktunya gitu. Nah ini kendala juga bagi kita yang beraktivitas gitu ya, apalagi saya juga pengajar yang boleh dikatakan ketika offline itu bukan jam kerjanya berkurang gitu ya, bahkan mungkin kita bekerja terus malah kerjaannya banyak gitu ya, tuntutan kerjaannya. Jadi lebih sibuk kalau menurut saya kita ngajar online ini daripada kita ngajar offline. Jadi Betul. bukan kita malah bertambah-tambah gitu. Nah ini kadang-kadang penyesuaian waktu ini yang berat gitu ya. Bahkan saya untuk ininya dia selama kemarin online saya sampai masukin dia ke pesantren kilat yang tiap hari Sabtu gitu ya. Jadi dia nginap di pesantren hari Sabtu sore gitu ya, seminggu pagi dijemput. Nah sampai kayak gitu supaya maksud saya dia bisa belajar gitu ya, bisa lebih, kalau dengan orang lain kan biasanya agak lebih nurut gitu. Jadi saya coba juga gitu sampai ke situ gitu ya. Jadi berbagai langkah itu kita coba ya sebagai orang tua, apalagi Kenzo anak tunggal gitu ya Ustazah. Jadi egonya lebih tinggi gitu loh. Jadi secara psikologi anak tunggal itu ternyata egonya lebih tinggi. Walaupun kita tidak selalu memenuhi semua tuntutan dia gitu ya, walaupun semua maunya tidak selalu kita penuhi sebagai orang tua gitu. Tapi saya perhatikan agak berbeda ya dengan anak yang punya kakak atau adik gitu ya. Itu mereka mungkin tidak seego anak tunggal gitu ya. Ini yang saya hadapin gitu ya Ustazah. Jadi itu saja mungkin dari saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang perdebatan dengan anak ya. Anak punya penilaian, kita punya penilaian. Anak punya pendapat, kita punya pendapat. Anak punya keyakinan, kita punya keyakinan. Anak punya kebutuhan. Nah, anak punya kebutuhan, kita punya skill. Itu yang bedanya. Jadi artinya anak punya kebutuhan, kita punya skill. Jadi kalau misalkan kebutuhan anak kita hentikan,
itu kan kebayang. Misalkan gini, kita misalkan aku pengen makan nasi Padang, terus kita bilang, "Nggak usah nasi Padang, udah makannya kayak KFC aja." Tapi kan aku kan pengen nasi Padang, kebayang. Kan kesel jadinya kan ya, karena kan kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah nah skill kita kayak gimana? Jadi kita pengen berubah dari nasi Padang ke apa, ke KFC, bukan dengan cara, "Jangan jangan nasi Padang, udah KFC aja, kan itu udah beli KFC." Bukan kayak gitu caranya. "Kenapa kamu pengen nasi Padang, Nak?" Nah, itu dengan diskusi. Karena apa? Karena anak mah nggak tahu. Nah ini, anak tuh pintar, karena anak lebih pintar dari orang tuanya mungkin ya, karena anak lebih banyak mendapatkan ilmunya daripada kita. Jadi ilmu dari manapun anak mah. Jadi mendengar, menyimpan. Kita mau mendengar mungkin lupa, tapi anak mendengar, menyimpan, banyak ilmunya. Ketika anak banyak ilmunya, tugas kita adalah masuk dalam dunia anak. Tidak menghentikan, jadi kebayang kalau dihentikan kan nggak ngerasain banget apa yang kita rasain, gitu. Tapi kita mencoba untuk diskusi, karena nggak akan kalah. Ya kebayang kebayang saya Ibu dan Bapak, kita punya penilaian, dia punya penilaian. Kebayang kalau penilaian kita sampai anak terus-terusannya kita kekeh dengan penilaian kita, dia kekeh dengan penilaian dia. Sampai kapanpun nggak akan apa, lurus-lurus, nggak akan ada titik temunya. Kita punya keyakinan, dia punya keyakinan. Sampai kapanpun keyakinan kita anak nggak akan mungkin, keyakinan anak lebih kuat mungkin daripada kita, ditambah dadanya dia yang tinggi, sama kitanya susah gitu ya. Anak punya pendapat, dia punya pendapat juga, pendapat dia lebih banyak daripada kita. Kenapa? Karena dia banyak ilmunya, teman aku aja, orang tua dia aja, di TV aja, di YouTube aja banyak dia referensinya. Makanya kita pasti bakal kalah sama anak gitu. Tapi karena tadi saya sampaikan, anak nggak punya skill-nya, anak nggak tahu yang benar seperti apa, yang salah seperti apa, tapi ini yang aku yakini, itu anak. Ini aku yakini, ini yang aku tahu, ini yang aku pahami. Itu menurut anak. Tugas kita adalah memberikan skill-nya. Jadi kita harus pintar orang tuanya. Gimana caranya? Kalau kita seperti orang yang pintar, jadi kita seperti orang pintar, sampai kapanpun kita nggak akan masuk dalam dunia anak. Tapi kalau kita seperti orang yang bodoh, orang yang pengen tahu seperti apa dia akan masuk. Contohnya nih, menurut kita misalkan, "Nah, jangan pakai baju warna kuning, pakainya baju warna merah aja." "Enggak, pokoknya aku nggak mau pakai baju kuning." "Yang merah aja, nah jangan yang kuning." "Nggak mau, pokoknya aku yang warna merah aja." "Nggak boleh." Dia kekeh warna kuning, kita ke warna merah. Kan kita nggak tahu kenapa dia kekeh warna kuning. Kenapa kita kekeh jadi warna merah? Coba kau gini, "Nak, kenapa kamu suka yang warna kuning, Nak?" "Ini Bunda, warna kuning itu ya ada gambar Mickey Mouse-nya." Dan tahu nggak Bunda, teman-teman aku tuh nggak punya Bunda baju yang ada Mickey Mouse-nya. Makanya kenapa dia pakai pakai baju warna kuning, buat kita makan warna kuning itu udah lusuh, udah kotor, udah sobek, masih aja mau dipakai. Makanya buat kita warna merah itu lebih bagus, masih baru, kemudian apa namanya, gambarnya juga lebih bagus menurut kita. Jadi penilaian kita mah bajunya baru, bagus, warnanya juga bagus, kemudian gambarnya bagus. Menurut anak, dan ini tuh lebih bagus. Apa yang bagus ya kita nggak akan tahu apa yang dia berikan sama dia kalau kita tidak menggali. Jadi note yang paling pertama adalah kita harus menggali dulu kenapa dia seperti itu. Kenapa Nak pengen baju warna kuning? Ya soalnya warna kuning itu bagus, Mak. Apa bagusnya, Nak? Bukan bagus apanya orang lusuh kayak gitu, bagus apanya orang itu udah sobek kayak gitu. Bukan di situnya, gali sama kita. Apa bagusnya menurut dia? Ini bagus, Mas, soalnya ada gambar Mickey Mouse-nya. Emang kenapa gitu? Soalnya teman aku nggak punya, cuma aku yang punya. Jadi kalau aku pakai ini, teman-teman tuh lihat baju aku. Jadi mereka pada ngelihat, ih, kok kamu punya baju ini? Dia pengen dihargai sama teman-temannya. Makanya dia kekeh sama orang tuanya, pengen pakai baju warna kuning, nggak mau warna merah, kekeh. Nah, kita ngerasa malu atuh kalau pakai baju warna kuning mah, meureun cek batur teh ya, itu anaknya masa nggak diurus, bajunya menilusuh gitu, bajunya meni kotor gitu, bajunya sobek kayak gitu. Nah, kita kan punya peran itu. Akhirnya pokoknya kita harus membuat anak bergeser ke yang merah. Itu kan bukan dengan cara memaksakan, dengan kayak gini. Iya ya, Nak ya. Berarti baju itu orang-orang pada suka. Iya, pada suka. Berarti orang-orang pada nggak punya, Bunda. Berarti nah baju itu nggak boleh hilang. Berarti baju itu nggak boleh hilang. Baju itu harus kita simpen. Soalnya kalau baju itu hilang, nanti kalau kamu ketemu sama teman kamu kan pada nggak punya, kamu nggak bisa nunjukin sama teman kamu. Kalau baju dipakai terus, berarti kan nanti luntur gambarnya, Nak. Kalau luntur, kira-kira bisa nunjukin nggak ke teman-teman kalau itu gambar Mickey Mouse? Enggak, Bunda. Berarti teman-teman bakal tahu nggak kalau kamu punya baju Mickey Mouse? Enggak, karena udah nggak ada itunya apa gambarnya. Berarti harus gimana, Nak? Pokoknya ini baju nggak boleh dibuang, nggak boleh dipakai terus, bisa hilang nanti gambar Mickey Mouse-nya. Nanti kan orang kan nggak akan tahu kalau kamu punya baju ini. Padahal kan nanti kamu bisa nyebutin, aku punya baju ini, kamu simpan. Nanti ketika orang pakai, kamu bisa nunjukin lagi. Itu anak akan mikir, iya ya, kalau aku pakai baju ini terus, nanti gambarnya hilang karena dicuci, berarti kan nanti aku nggak punya lagi baju ini. Itu masuk ke ranah rasional. Nah ini, Ibu Bapak, masuk ke ranah rasionalnya dia. Jadi Bunda, bajunya simpan aja deh, simpannya di lemari ya, pokoknya nggak boleh diapain. Kita simpan di lemari. Akhirnya dia akan ikut pakai baju yang warna merah.
Kenapa? Karena dia tidak merasa dihentikan kebutuhannya. Tidak merasa dihentikan kebutuhannya, tidak merasa dihentikan keinginannya, dia juga merasa difasilitasi untuk mengeluarkan kenapa aku pengen ini. Jadi artinya kita bisa mengikuti apa mau dia, disimpan, yang penting mah teu dibuang lah nya ku kitanya, yang penting nggak dipakai aja, simpan di lemari kan aman. Tapi anak-anaknya happy dengan pakai baju warna merah karena dia merasa aman, bajunya disimpan warna kuning itu yang ada gambar Pinkosnya. Kita juga bahagia karena kita merasa penilaian orang nggak akan negatif sama kita karena dia sudah pakai baju yang bagus. Nah, jadi yang pertama adalah gali. Jadi ketika kita mau memberikan masukan ke anak, jangan kita mengutamakan pemikiran kita, jangan mengutamakan penilaian kita, jangan mengutamakan pendapat kita, tapi gali pendapat dia seperti apa. Ya, kalau misalnya dia tidak sesuai dengan kita, nah baru yang kedua adalah setelah digali, baru kita berikan reason. Kenapa harus seperti ini? Jadi tanya sama dia, kenapa kayak gini, Nak? Bagus nggak? Ibu bapak ini anak kelas 4, jadi ajarkan untuk dampak positif negatifnya. Positifnya apa, Nak? Negatifnya apa? Nanti mau kayak gimana? Ajarkan dia untuk kasuistik. Ajarkan dia untuk belajar sebab akibat. Jadi jangan kamu kayak gini nanti kamu akan seperti ini. Kamu nggak begini karena nanti kamu bakal kayak gini. Bukan dari kita, tapi dari anaknya yang melakukan seperti itu. Ya, jadi supaya kita bisa on dengan anak karena anak kan pasti bakal ngebantah terus. Semakin kita kekeh dengan penilaian kita, semakin anak kekeh dengan penilaiannya dia. Semakin kita kekeh dengan keyakinan kita dan pendapat kita, semakin dia kekeh juga dengannya sendiri. Jadi kan nggak akan ada ujung-ujungnya. Ya artinya kan emosi, ibunya emosi, anaknya emosi, berantem udah selesai. Sudah gitu kan ya. Tapi coba kalau turun, coba kita gali. Jadi maunya kayak gimana? Bagusnya kayak gimana? Aku pengen main sama teman aku. Pengen main, Nak? Ini misalkan jam 7, aku pengen main. Mau main, Nak? Sama siapa? Sama si A. Emang mau main apa? Keluarin dulu. Nah, ini note yang kedua dari saya. Jadi ibu dan bapak keluarkan dulu kebutuhan dia apa. Jadi gali dulu ya apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, kenapa dia seperti itu. Karena mungkin apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi insya Allah kalau kita mencoba untuk memahami anak, memahami itu bukan memahami anak saya aktif, anak saya pasif, anak saya pintar ngomong, bukan. Tapi memahami itu adalah memahami kebutuhan anak, memahami kepercayaan anak, memahami pendapat anak. Nah kita coba. Nah itu yang akan membuat selaras antara orang tua dengan anak gitu. Jadi titip saya tadi tonasinya turunin karena dengan seperti itu kita akan lebih enak, anak akan lebih enak juga karena anak bukan yang tahu segalanya, tetap orang tua harus mengarahkan, tapi cara mengarahkannya bukan seperti kita memberitahu dan kita simak tahu. Jadi anak tahu, kita menggabungkan gitu ya. Kemudian itu memang bukan yang mudah ya untuk untuk anak-anak yang memang jadi kita mah jawabannya A, dia 10 kali gitu kan ya. Tapi insya Allah kitanya turun. Jadi nada kita, nah ini titipan juga yang ketiga dari saya, ketika kita pengen berdamai dengan anak, nada kita nggak boleh tinggi. Nada kita harus turun. Nada kita turun, kemudian bahasa tubuh kita yang on lagi. Karena anak akan melihat gitu. Jadi lebih banyak sentuhan, meluluhkan dia. Jadi jangan ke sini terus, tapi coba ke sini. Itu akan membuat anak lebih enak. Gitu. Jadi lagi masa-masanya kelas 4 ini, karena kan sekarang mah pubertas itu dulu mah di SMP, sekarang di SD. Jadi menstruasi aja untuk perempuan dulu itu di SMP. Sekarang mah kelas 4, kelas 5 sudah ada yang menstruasi. Berarti artinya perkembangan itu udah lebih luar biasa, hormon itu lebih luar biasa. Artinya emosi anak lebih luar biasa lagi. Jadi ini mah memang PR terbesar buat orang tua adalah kesabaran dalam berproses. Jadi sabar, jadi buat saya mah yang paling utama kita coba sabar dalam berproses. Yang kedua, jangan underestimate anak, jangan merasa kita lebih hebat dari anak, kita lebih tahu dari anak, kita lebih tahu yang terbaik untuk anak, enggak. Tapi kita mencoba untuk menggali kebutuhan anak, menggali keyakinan anak, pendapat anak, insya Allah kita akan lebih enak dengan anak. Kemudian yang ketiga, komunikasi, jangan banyak menggunakan verbal. Komunikasi lebih banyak menggunakan non verbal. Itu yang ketiga dari titipan saya. Jadi jangan lebih banyak menggunakan komunikasi non verbal. Untuk anak-anak yang memang verbalnya kencang, tugas kita bukan verbal kencang lagi. Tugas kita dia 5 kalimat, kita 1 kalimat aja. Jadi gimana maksudnya? Jadi bagusnya gimana? Jadi harusnya kayak gimana? Nanti kayak gimana kalau misalnya kita kayak gitu, Nak? Jadi kita magali aja, biarkan dia mengeluarkan. Bukan kita yang bilang, kalau kamu kayak gini nanti kamu akan seperti ini. Jangan. Jadi biarkan dia mengeluarkan semuanya. Kemudian
titipan lagi dari saya ini anak-anak yang mau ke arah yaitu apa namanya seperti masa-masa puber gitu kan ya. Jadi kita mencoba untuk apa namanya yang tadi saya bilang tidak mengutamakan tuntutan dulu, tapi biarkan biarkan apa namanya dia memenuhi kebutuhan dulu. Jadi apa namanya kita mencoba untuk berdamai dengan apa keadaan, tapi tidak melupakan kita mencoba untuk memahami anak. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya kita udah seperti itu, kita bisa membuat anak kita jadi gimana pun juga, mau sebebal anak pun, mau sekeras apapun anak, tetap yang bisa melukai hati anak adalah orang tua, terutama ibu. Tapi caranya bukan dengan cara kita di atas, dia apa, dia di bawah, tapi kita di bawah, dia di atas, atau kita di tengah-tengah sejajar. Itu akan membuat anak dihargai, anak merasa dihargai, anak merasa diakui, anak merasa dipercaya, itu yang dibutuhkan sama anak. Mungkin ya Bapak Ibu, nanti mungkin apa namanya ini secara klasikal mohon maaf waktunya sebentar gitu ya, tapi mungkin nanti barangkali Bapak Ibu ada yang mau sharing secara langsung, nanti bisa menghubungi wali kelasnya mungkin ya Ibu ya. Oke, jazakumullah khairan kasiron untuk Bunda Kenzo dan Ustazah Uli yang sudah, wah Masya Allah ya panjang lebar menjelaskan gitu ya terkait psikologi anak-anak di level 4 ini gitu, karena level 4 ini merupakan masa peralihan juga ya dari level bawah ke level atas, kemudian juga asalnya PJJ gitu ya yang di rumah sudah cukup lama gitu ya, sekarang PTMT gitu ya, jadi banyak sekali problematikanya gitu ya. Jadi nanti apa, insya Allah gitu ya, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu juga gitu, nanti insya Allah kami akan men-share link apa, untuk lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut lagi diskusi dengan Ustazah Uli terkait psikologi anaknya masing-masing gitu ya, karena setiap anak itu unik dan memiliki permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti insya Allah di grup PJJ akan ada link apa, untuk konseling lebih lanjut gitu ya dengan psikolog sekolah kita gitu. Nah di sini juga kami akan membagikan link presensi gitu ya untuk ayah bunda, silakan diisi. Ya, presensi kegiatan sharing session hari ini gitu. Kemudian tadi Masya Allah ya saya tulis banyak sekali PR-nya. Mudah-mudahan kita bisa sinergis ya ayah bunda gitu ya, kurang lebihnya sih ini gitu ya PR-nya itu memberi anak kebebasan bertanggung jawab gitu ya, terus masuk ke dunia anak, kemudian menstimulasi agar anak memiliki kesadaran gitu ya, kesadaran dalam berproses, kemudian untuk belajar juga, kemudian mengajarkan dampak positif atau negatif sebab akibat gitu. Karena anak kelas 4 ini sudah bisa diajak diskusi gitu ya, sudah apa ya, ya sudah mau ke usia balik juga gitu ya, karena ada beberapa orang juga yang sudah haid gitu, sudah balik gitu ya, seperti itu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih untuk Ustazah Uli, kemudian ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir. Nanti insya Allah lebih lanjutnya ada link yang di-share gitu di grup PJJ, silakan diisi untuk diskusi lebih lanjut. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah ada di penghujung acara kegiatan sharing session ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari acara ini dan kita bisa lebih sinergi lagi untuk membimbing anak-anak kita baik itu di sekolah maupun di rumah. Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan angkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ni'mal kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kullu muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syukritina wa najina min an-nari wa rahmatina bis-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Isa yang sudah memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili guru-guru level 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.